Judul dari penelitian ini yaitu COVID-19 Quick Response, aplikasi pendataan, karantina mandiri, dan tracking penyebaran virus COVID-19 melalui pergerakan pasien secara otomatis. Pengusul terdiri dari 4 orang dosen di lingkungan Universitas Jember dengan beberapa latar pendidikan dan background keilmuan yang berbeda. Pertama, Yuda Alif Aulia Eskom Mkom dari Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, Muhammad Zarkasi Eskom Mkom dari Fakultas Ilmu Komputer. Maulida Dwi A Eskom MTI MIM dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan Yusri Baihaqi SEMP dari Fakultas Pertanian. Yang melatar belakangi mengusulkan penelitian ini yaitu penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif dan tidak terkendali. Seperti pada grafik ini ditunjukkan penyebaran dan peningkatan kasus yang sangat signifikan dari hari ke hari. Sulitnya melakukan tracking pasien. Hal ini dikarenakan banyak sekali pasien yang berpindah dan mengunjungi dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa memberikan informasi maupun mendata adanya pendataan untuk tracking pasien yang menderita gejala maupun terindikasi positif pasien COVID-19. Yang ketiga, diperlukan sebuah mekanisme untuk melakukan karantina mandiri dan pelaporan data gejala COVID-19. Yang keempat, yaitu banyaknya informasi hoax seputar COVID-19 di media internet, di media sosial, maupun di berbagai media, mengembangkan sebuah platform yang juga berisi media seputar COVID-19 yang dapat dipercaya. Nama aplikasinya yaitu COVID-19 Quick Response. Sistem ini dapat diakses di covid19quickresponse.org. Beberapa fitur utama yaitu yang pertama, karantina mandiri, yang kedua, kabar COVID-19 terbaru, dan yang ketiga, pelacakan riwayat pasien. Berikut merupakan tampilan utama atau tampilan awal dari sistem COVID-19 Quick Response ya, di mana sistem ini bisa diakses di http www.responsecovid19.org. Di sini tampilan utamanya ada 3 fitur yang disediakan, yaitu pelacakan riwayat pasien, karantina mandiri, kabar COVID-19 terbaru. Aplikasi ini juga sudah bisa dibuka di berbagai jenis platform ya, bisa pada laptop, bisa pada mobile ya, atau handphone. Fitur yang pertama yaitu pelacakan riwayat perjalanan pasien. Jadi pasien yang sudah mengisikan pada sistem ini nantinya dapat dilihat dalam bentuk peta ya. Jadi pada tampilan Google Map di mana saja orang yang memang diindikasikan positif COVID-19 ini selama 14 hari terakhir. Jadi kita bisa menyesuaikan dan bisa digunakan juga sebagai acuan pemerintah maupun aparat kesehatan untuk membantu menanggulangi daerah-daerah yang memang terindikasi banyak pasien COVID-19. Lalu ada fitur berikutnya, yaitu fitur karantina mandiri. Jadi, fitur karantina mandiri ini dapat digunakan untuk membantu para pasien yang terindikasi positif COVID-19 maupun yang masih gejala untuk merekord apa saja kondisi maupun penyakit yang diderita saat ini. Misalkan ada flu, batuk, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, pandangan kabur, pusing, tidak nafsu makan. Nah, di sini juga ada keterangan apakah melakukan perjalanan atau tidak. Bila penyakit itu timbul setelah melakukan perjalanan, maka kita centang ya, lalu pilih kabupatennya, lalu pilih kecamatannya, lalu pilih kelurahannya gitu ya. Lalu bila tidak, ya kita matikan saja lalu kita simpan. Konfirmasi apakah data itu benar, bila benar kita simpan. Oke, di riwayat tadi ini sudah terrecord ya. Jadi di sini bisa terlihat riwayat kita dari
tanggal tertentu sampai saat ini, misalkan itu apa saja, dan data itu nanti akan muncul juga di tampilan map tadi ya. Bila kita terindikasi COVID-19 itu akan muncul di map tadi, atau memiliki gejala lah yang sama dengan COVID-19. Dan yang terakhir yaitu berita COVID ya. Di sini ada beberapa berita terkait seputar COVID-19. Ini merupakan sarana kita untuk mengurangi adanya hoax tentang berita COVID-19 yang beredar di internet ya. Bila belum memiliki akun, maka kita harus login terlebih dahulu. Namun bila sudah memiliki akun, kita tinggal menggunakannya. Ini fitur admin, di mana admin tersebut dapat mengelola pengguna. Jadi siapa saja penggunanya, kita bisa menghapus maupun menjadikan pengguna tersebut sebagai admin, misalkan bila diperlukan. Misalkan admin kesehatan maupun admin dari pemerintah. Data lokasi juga bisa ditambahkan kecamatan dan kelurahannya.